Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juwita dari kelas 11 MPL B3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 1, yaitu teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama, pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Administrasi meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Peralatan-peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Kecepatan informasi dan kinerja harus ditunjang dengan teknologi yang modern. Sebagai contoh sederhana adalah penggunaan mesin tik dan mesin stensil manual yang mulai digantikan fungsinya oleh komputer dan mesin fotokopi. Adapun dampak positif, yang pertama, meningkatkan mutu tenaga kerja, yang kedua, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, ketiga, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Adapun dampak negatifnya, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. Yang kedua, kesulitan untuk mencapai tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Yang ketiga, peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administrasi yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Hal itu hanya mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses atau pengolahan data, serta penyimpanan data yang diandalkan. Disinilah peran teknologi perkantoran sangat besar bagi suatu perusahaan. Yang keempat, jenis-jenis mesin peralatan kantor. A. Mesin komputer. 1. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959 tabung vakum. Kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1965 transistor. Ketiga, komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971 sirkuit terintegrasi. Keempat, komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang mikroprosesor. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah suatu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. Mesin ini merupakan satu alat penggandaan yang cukup praktis untuk dipakai. Mesin fotokopi ditemukan pada tahun 1939 oleh Kester Charlson. Atas penemuannya tersebut, penggandaan dokumen tidak memerlukan waktu yang lama. C. Mesin faksimile. Mesin faksimile atau lebih dikenal dengan mesin fax adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Mesin ini menggunakan jalur telepon kabel sebagai media pengiriman yang kemudian diterima mesin fax di lain pihak. Banyak perkantoran modern yang menggunakan mesin ini sebagai media pengiriman dokumen. B. Otomatisasi perkantoran. Yang pertama, hakikat otomatisasi perkantoran. Asal mula otomatisasi perkantoran ialah di awal 1960-an ketika sebuah perusahaan teknologi bernama IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Sebagai bukti nyata, pada tahun 1964-an, IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selectric typewriter.
yaitu mesin tik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. A. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Secara harfiah sendiri, otomatisasi sosial merupakan pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. B. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Pertama, tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Terfokus pada pengguna word processing, fax, telepon, dan lain sebagainya. Kedua, transisional ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contohnya antara lain pembuatan database. Ketiga, transformasional merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT. Contohnya adalah telekonferensi dan lain-lain. C. Tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, meminimalkan atau penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Kedua, pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Ketiga, pelengkap, bukan pengganti. OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Keempat, penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lain-lain. Kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk OA memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan baik. Keenam, meningkatkan efektivitas pekerjaan, misalnya penggunaan fax atau email sebagai pelengkap surat menyurat. 2. Manfaat otomatisasi perkantoran. Pertama, otomatisasi perkantoran ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, dimulai dari input hingga distribusi data. Dengan demikian, pemberian informasi akan lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Kedua, komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Keempat, cara OA berkontribusi pada komunikasi ke dan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Kelima, pelengkap bukan pengganti. Keenam, sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. 3. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran. A. Sistem komunikasi elektronik. Sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok pekerja, dan organisasi-organisasi. B. Sistem kolaborasi elektronik. Sistem ini tidak hanya mampu melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga dapat menjalankan informasi dan pesan tersebut agar dapat bekerja secara bersamaan. C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Suatu sistem di mana pengguna teknologi informasi membutuhkan dokumennya dapat tercetak. D. Sistem pengolahan kantor. Suatu sistem kantor otomatis yang mendukung karyawan di suatu perusahaan untuk dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. E.
Sistem elektronik formal, suatu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Misalnya, perusahaan yang meminta karyawannya harus memiliki SIM. F. Sistem elektronik informal, sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolahan kata atau word processing. Pengolahan kata atau word processing adalah penggunaan peralatan elektronik otomatis yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. B. Surat elektronik atau electronic mail atau email. Surat elektronik atau email adalah pengiriman file hasil ketikan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan suatu elektronik atau email adalah pengiriman file hasil ketikan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyampaikan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. C. Voicemail persis sama dengan Voicemail persis sama dengan electronic mail. D. Transmisi faksimiles atau fax. Fax merupakan singkatan Facsimile Transmission. Fax menggunakan alat khusus yang dapat membaca dokumen dan mampu membuat salinannya sama seperti dokumen. E. Konferensi audio, penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. F. Konferensi video, penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. G. Konferensi komputer, penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. H. Kalender elektronik, penggunaan jaringan komputer untuk memasukkan pertemuan-pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender itu dengan menggunakan terminal keyboard. I. Video teks, penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar komputer. H. Image storage and retrieval, digunakan oleh perusahaan yang mempunyai volume dokumen yang besar sehingga mereka harus menyimpannya dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. I. Desktop publishing, penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat baik. C. Kantor virtual. Yang pertama, definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Kantor virtual merupakan bentuk suatu aplikasi layanan kantor secara online. 2. Manfaat kantor virtual. A. Efisiensi waktu. Adanya kantor virtual atau virtual office, kita tidak perlu bekerja di satu tempat dengan jam-jam tertentu, sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu seperti waktu untuk perjalanan menuju ke kantor dan lain sebagainya. B. Efisiensi tempat. Dengan virtual office, Anda tidak perlu memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis karena semuanya sudah tertata melalui virtual office. C. Menghemat biaya pengeluaran. Menghemat biaya pengeluaran karena kantor virtual menjadi keunggulan dan manfaat yang sangat terasa bagi para pembisnis yang menjalankan bisnisnya melalui virtual office. Karena dengan begitu kita bisa menghemat biaya gedung, listrik, transportasi, dan biaya-biaya lain yang ada pada kantor konvensional yang real atau nyata. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihan kantor virtual yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Dan kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki perusahaan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.